Selamat malam Expos Update, bersama saya Zakiatus Solihah menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Banyuwangi. Proses sita eksekusi oleh jurusita dari Pengadilan Negeri Banyuwangi atas rumah didik Anam Pratama yang beralamat di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi nyaris mendapat penghadangan warga. Rencana sita eksekusi rumah yang dijaminkan di Koperasi Serba Usaha atau KSU Humaira, alamat di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, mendapat simpati dari warga sekitar untuk menolak proses sita eksekusi. Dengan cara menduduki rumah yang akan dieksekusi, akhirnya petugas jurusita gagal mendatangi rumah nasabah Koperasi Humaira dan hanya melakukan pembacaan penetapan sita eksekusi di kantor Desa Bangsring. Pembacaan penetapan sita eksekusi dihadiri oleh Kepala Desa Bangsring, Singhan, pengacara Budi Haryanto SH, Babin Kamtipmas, dan warga. Piutang atas nama koperasi hanya sebesar Rp42.500.000, sementara tagihan terakhir tahun 2021 sebesar Rp500.059.000. Tagihan sebesar itu karena terdapat pinjaman pribadi yang dimasukkan dalam klausul putusan pengadilan. Nasabah tersebut pernah beritikat membayar dengan cara mengangsur, namun pihak Koperasi Humairah yakni Sugianto menolak. Pembacaan penetapan sita eksekusi nomor 13/PDT.EKS/2020/PN Banyuwangi Junto nomor 78/PDT.GS/2018/PN dibacakan di kantor Desa Bangsring itu akhirnya berjalan dengan aman. Karena pihak Koperasi Humairah bersedia melakukan mediasi kembali, sementara gejolak warga berhasil diredam oleh petugas. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di rumah Bapak Didi Anam Pratama, yaitu debitur dari Koperasi Serba Usaha Humairah yang saat ini rumah atau sertifikat yang dijaminkan pinjaman sebesar 40 juta akan dilakukan penyitaan. Namun demikian, nasabah dari KSU Humairah ini akan melakukan perlawanan karena menilai ada sebuah ketidakadilan di mana hitungan pinjaman yang semula dari 40 juta hingga berkembang sampai akhirnya menjadi 350 juta. Berikut ini kondisi sebuah rumah yang dijaminkan oleh Mas Didi, di mana saat ini banyak warga atau teman dan kerabat mereka akan melakukan support atau memberi dukungan moral bagaimana caranya eksekusi itu bisa ditunda atau dilakukan mediasi kembali. Karena menurut pengakuan dari Didi Anam Pratama ini, pihaknya siap akan membayar dengan cara menyicil atau mengangsur. Penerapan yang awal hukum ini yang memang sebenarnya perlu diperjelas juga oleh para penegak hukum agar diberikan penjelasan yang jelas. Cuma jika dalam penyelesaian ini tidak ada penyelesaian secara musyawarah, secara perdamaian, ya saya akan melakukan perlawanan eksekusi. Yaitu tadi dengan klausul-klausul yang saya sampaikan, celah-celah itu bahwa ada permasalahan. Yang paling mutlak adalah akte perdamaian yang ditandatangani yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Secara hukum menurut saya tidak sah karena tidak ditandatangani juga oleh tergugat dua, yaitu mantan istrinya yang selaku ada pemilik dari tanah tersebut. Eksekusi ini bisa diajukan keberatan, sebagai itu juga bisa mengajukan keberatan terhadap eksekusi ini karena dia mempunyai hak terhadap objek tersebut. Jadi ini kesalahan dari awal, kenapa kok pihak ini tidak pernah dihadirkan, kemudian kalau memang tidak mau hadir, karena kan sudah bisa antara Mas Didi sama mantan istrinya. Kalau memang tidak hadir, ya seharusnya dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya, kemudian dan lain-lain itulah. Kenapa dimediasi saja dan hanya Mas Didi yang tanda tangan? Ini karena Mas Didinya juga awal mungkin tidak menghiraukan itu ketika waktu disuruh tanda tangan, bagaimana dia ada tawaran untuk membayar,
dikasih waktu ya sepakat. Tapi padahal sebenarnya Mas Didik sendiri tidak punya kapasitas menandatangani itu secara pribadi, harus dua-duanya. Ini adalah sebuah putusan yang menurut saya putusan yang penetapan yang salah. Hakim seharusnya lebih jeli seharusnya. Termasuk juga para penegak hukum, mediator juga itu harus jeli bahwasanya dalam akte ini pihak-pihak itu harus hadir semua. Perma juga jelas, perma Mahkamah Agung terkait mediasi itu juga jelas. Tidak bisa diwakilkan dalam mediasi ini, harus semua pihak itu hadir. Nah, sedangkan di sini hanya satu. Nah, ini yang membuat kita beranggapan penetapan ini salah. Nah, karena ini memang keluarga sudah terikat baik untuk menyelesaikan, karena dianggap namanya hutang harus dibayar. Mereka akan menyelesaikan itu secara baik-baik. Mereka akan melunasi hutang-hutangnya. Mungkin tidak bisa sekali, mungkin tempoh waktu. Tinggal nanti saya mengkomunikasikan dengan pemohon eksekusinya untuk kelanjutan terhadap perkara ini bagaimana. Yang pasti saya berharap ini selesai di dataran musyawarah tanpa harus ada proses-proses pengadilan yang lain. Jadi intinya Pak, satu lagi Pak, intinya pinjaman dari koperasi tersebut sekitar 40 juta. Lalu terlepas dari 40 juta itu pinjaman pribadi yang dimasukkan ke pinjaman koperasi gitu Pak? Ini gini, yang sebenarnya yang pribadi adalah 42 juta. Nah, makanya kan pihak pemohon eksekusi ini menggugatnya itu secara pribadi. Di dalam gugatannya dia itu secara pribadi, bukan mewakili koperasi. Nah, jadi ketika ini mediasi itu dimasukkanlah klausul bahwasanya dia akan membayar hutang yang ada di koperasi yang diketuai oleh pemohon ini. Nah, tapi di situ tidak dijamin. Dengan dua saksi ini masing-masing mereka PNS dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan sebelumnya sudah saya sampaikan kami tidak memberikan suatu pun pertanyaan karena menjawab tentang persoalan ini tentang materi yang sudah ada tempatnya kita di pengadilan. Adapun nanti berapa mengenai tentang ini itu nanti akan di pengadilan, bukan di sini. Di sini ini kita hanya melaksanakan tugas penyitaan. Makanya dalam arti kata-kata sita itu di situ itu. Oke, Bapak dengan Bapak Sunardi ya, dari Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ya, Pak, agenda hari ini apa Pak? Itu hanya Di lapangan perintah untuk melaksanakan sita eksekusi, bukan pelaksanaan eksekusi. sita eksekusi ya. Sita. Yang intinya kita hanya mengikat secara hukum aja. Nah, ya, Begitu. nanti mohon secara hukum supaya objek tersebut itu jangan sampai dipindah tangankan pada pihak lain. Ya, ya. Karena mereka ini kan masih ada punya tanggungan sama yaitu tadi yang sama pemohon ini lagi. Bapak, tadi saya wawancara dengan lawyernya. Ini katanya ini semula ini gugatan sederhana ya. Iya. Gugatan sederhana, namun di putusannya itu angkanya yang ditagih itu lebih dari 300 juta. Iya. Bukan di bawah 200 Iya. juta seperti halnya gugatan sederhana. Bagaimana nih Bapak? Ya, mohon maaf juga ya kalau kita itu bacaan, karena kita sendiri ini kita sebagai jurusita tidak ikut dalam hal melaksanakan tentang mengenai persidangan itu. Kita hanya diperintahkan hanya untuk jurusita ini untuk memanggil, adapun hal putusan itu ada kewenangan majelis hakim juga. Ya. Kalau masalah nilai ya itu tadi karena sudah ditentukan sama pihakmu ya mungkin juga karena tidakkah hakim dan mereka gitu. Saya tidak tahu karena itu kan kewenangan mereka, kewenangan hakimnya. Makasih Bapak. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak Kepala Desa Bang Sring. Betul. Bapak siapa? Singhan. Singhan. Bapak, ini di luar kami lihat ada petugas jurusita atau dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, di mana ini akan melakukan sita eksekusi terhadap jaminan warganya Bapak yang melakukan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Humaira dengan jaminan sertifikat kalau nggak salah ya. Dan saat ini karena dianggap penunggak dan akan melakukan penyitaan. Apakah sebelumnya Bapak sudah dikasih tahu oleh pihak jurusita Bapak? Sudah ada surat tanggal 23 November. Ya.
Jadwalnya hari ini Bapak ya? Ya, tanggal 29 hari Senin jam 9 dan sudah datang. Itu pemberitahuannya bukan peringatan pertama Pak ya, langsung Ya, permohonan tempat ya? Ya, permohonan tempat dan ada acara sita eksekusi. Saya sudah menyiapkan tempat dan juga sudah kami siapkan. Oke. Harapan Bapak gimana Pak ini menyangkut warganya Bapak ini? Ya, mudah-mudahan lancar dan mungkin bisa dibicarakan bersama sehingga menghasilkan nanti tidak saling merugikan dan paling tidak paham yang mau disita eksekusi. Ya. Dengan harapan ada mediasi lagi gitu Pak ya? Siap. Siap. Makasih Bapak. Siap. Dari Banyuwangi, Sulam Expos Update melaporkan.